Kita akan lanjutkan bagian kedua membahas soal-soal ujian matematika masuk STIS, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Langsung saja kita bahas. Nah, di sini ada soal seperti ini. Diketahui rata-rata pendapatan 40 karyawan suatu perusahaan adalah Rp35.000 per jam, dengan median Rp48.000 per jam, dan simpangan baku Rp10.000 per jam. Jika semua pendapatan karyawan dikalikan 2, kemudian dikurangi Rp15.000, maka pernyataan yang benar adalah, nah, di sini kita tahu ya datanya, yaitu ada karyawan sebanyak 40 karyawan, berarti di sini ini adalah N-nya ya. Kemudian rata-rata 35.000, lalu median itu adalah nilai tengah ya 48.000, dan simpangan baku. Simpangan baku itu biasa disebut dengan standar deviasi Rp10.000. Nah, yang diinginkan di sini ini adalah semua pendapatan karyawan dikalikan 2, kemudian dikurangi Rp15.000. Maka jadi bagaimana? Nah, apakah rata-ratanya menjadi 70.000 ataukah simpangan bakunya jadi 20.000 dan seterusnya? Kita akan buktikan satu persatu ini. Nah, kita harus ingat ya tentang konsep rata-rata ya. Nah, jadi rata-rata itu adalah semua datanya ditotal, dijumlahkan, dibagi dengan banyaknya data ya. Misal nih, ada data pertama, data kedua, data ketiga. Nah, di sini sampai ke N. N-nya ini adalah 40 karena tadi karyawannya ada 40. Kita kan nggak tahu nih masing-masing ini pendapatannya berapa gitu kan. Jadi kita simbolkan saja ya. Dibagi N, N-nya ini adalah 40. Oke. Nah, sehingga di sini rata-ratanya tadi kan sudah diketahui ya 35.000 ya, 35.000. Nah, maka 35.000 ini adalah jumlahan dari semua data dibagi banyaknya data. Atau kalau di dalam notasi itu ditulis dengan notasi sigma ya. Ini namanya sigma. Sigma XI untuk I dari 1 sampai N. Maksudnya adalah X1 tambah X2 ya, data ke-1, data kedua sampai dengan data ke N, data ke-40 ya. Nah, oke, berarti jelas rata-ratanya awalnya 35.000. Lalu kan diinginkan bahwa setiap data, setiap pendapatannya itu dikalikan 2, kemudian dikurangi 15.000. Berarti kita bisa ganti ya, rata-ratanya adalah data pertama dikali 2 dikurangi 15.000. Ditambah data kedua juga dikalikan 2 dikurangi 15.000. Begitu kan ya? Ditambah seterusnya sampai data ke-40 ya, data ke N. Dikalikan 2 dikurangi 15.000 dibagi N. Nah, coba dicek ya. Ini kan hanya pengurangan, penjumlahan ya. Hanya begitu saja, berarti kurungnya boleh kita buka. Karena penjumlahan dan pengurangan itu setara ya. Boleh dikerjakan penjumlahannya dulu, boleh dikerjakan pengurangannya dulu, atau diselang-seling. Penjumlahan, pengurangan gitu misalnya ya. Tidak ada masalah ya. Jadi urutan untuk penjumlahan pengurangan itu setara ya, terserah mau dikerjakan yang mana. Oke, sekarang yang penjumlahan saya tambahkan, saya letakkan semuanya di depan. Berarti 2x1 ini ya, kemudian 2x2, 2x3 sampai 2xn saya letakkan di depan. Nah, kemudian dikurangi 15.000, ini juga dikurangi 15.000 dan seterusnya saya letakkan di sini. Dan ini 15.000-nya ini kan sebanyak N, ya kan? Makanya di sini saya tulis dikurangi 15.000 kali N per N, oke? Nah, sekarang ingat, ini ada perkalian ya, 2x1 ditambah 2x2 ini kan yang sama 2. Berarti 2-nya bisa kita keluarkan ya. Jadi 2 saya letakkan di depan. Nah, kemudian kan berarti tinggal X1 tambah X2 tambah X3. Nah, ingat, X1 tambah X2 tambah X3 tadi apa? Sigma ya, jumlahan dari X ke I per N gitu ya. Karena di sini ini kan penjumlahan, pengurangan, bawahnya pembagian dibagi N. Berarti bisa kita tulis segini ini ya. Ini dibagi N ya.
Kemudian yang ini juga dibagi N, ya. Nah, ini 15.000 kali N dibagi N kan N-nya hilang, ya. Jadi tinggal 15.000 saja. Oke. Nah, masih ingat tadi ya bahwa sigma XI per N tadi, rata-rata yang pertama tadi kan sigma XI per N kan 35.000. Coba kita ingat ya. Nih ya, data yang ini ya. Jadi jumlah data dibagi banyaknya data tadi kan 35.000 ya, rata-rata awal ya. Berarti kita tinggal masukkan saja bahwa sigma XI per N ini adalah 35.000. 2 kali 35.000 ya, 70.000 dikurangi 15.000, 55.000. Berarti rata-rata data yang baru ketika data itu dikalikan 2 kemudian dikurangi dengan 15.000 adalah 55.000. Kesimpulannya adalah nanti teman-teman kalau ada soal yang model seperti ini ya, berarti tidak perlu lagi mengulang dari awal X1, X2 begitu ya. Cukup rata-rata awalnya ya, karena kan dikali 2 ya. Langsung aja dikali 2 rata-ratanya kemudian dikurangi dengan 15.000. Jadi konsepnya untuk rata-rata kalau dia itu dikalikan ya, kemudian dikurangi atau ditambah dengan bilangan tertentu, maka langsung saja rata-rata awal kita lakukan proses operasi bilangan yang diinginkan. Misalnya dikalikan ataukah dikurangi ataukah ditambah. Jadi tidak perlu untuk memasukkan rumus seperti yang saya lakukan. Ini yang saya lakukan supaya teman-teman tahu gitu ya. Kok bisa sih kayak gini? Karena kalau saya lihat penjelasan-penjelasan dari yang lainnya itu langsung, ini kalau rata-rata langsung saja kalikan, kemudian langsung kurangi gitu ya. Loh kok bisa begitu? Nah inilah awal mulanya kenapa kalau kemudian rata-rata cukup kemudian langsung kita masukkan operasi bilangannya. Oke ya, nah berarti kita cek nih rata-ratanya 55.000 ya. Nah tadi jawabannya oke, untuk yang A rata-ratanya 70.000, salah ya. Untuk yang C rata-ratanya 65.000, salah karena rata-ratanya adalah 55.000. Oke, jelas ya, A dan C salah. Nah, sekarang kita cek simpangan baku ya. Nah, ini kesimpulannya ya. Jadi kalau ada data terus diminta data baru ya, dan data tersebut, data yang baru itu dikalikan, kemudian ditambah atau dikurangi dengan satu angka tertentu, maka kita bisa langsung saja menerapkan pada nilai rata-ratanya. Oke. Nah, sekarang kita langsung saja ya, ini caranya ya, langsung masukkan aja ke rata-ratanya ya dan dikurangi ya sesuai dengan soalnya. Oke, sekarang kita beralih ke standar deviasi. Aduh. Apa ini standar deviasi? Tenang ya. Kita pahami satu persatu. Oke. Standar deviasi itu biasa juga disebut dengan simpangan baku. Oke. Nah, simpangan baku itu sebenarnya adalah jarak ya antara data dengan rata-ratanya. Sebenarnya dia konsep jarak saja. Nah, jarak itu kan tidak ada yang minus. Ya enggak sih? Ya. Misal nih, berapa ya jarak Surabaya ke Mojokerto? Misalnya ada yang bilang 50 kilo. Kalau Mojokerto ke Surabaya, masa minus 50? Kan enggak ya. Jadi tetap dikatakan sebagai 50 ya. Jadi tidak minus 50, Surabaya Mojokerto 50, Mojokerto Surabaya minus 50, enggak. Maka supaya tidak minus itu biasanya dibuat tanda mutlak atau kita kuadratkan. Betul nggak? Kalau bilangan dikuadratkan, mau dia itu positif, mau dia itu negatif, dia pasti menjadi positif, ya kan? Makanya ini dikuadratkan, teman-teman. Jadi data dikurangi rata-ratanya, dikuadratkan, dibagi N. Nah, kemudian diakar, ya. Itu namanya standar deviasi, oke? Nah, tadi sudah dikasih tahu ya, bahwa simpangan bakunya atau standar deviasinya itu kan 10.000, ya. Nah, berarti rumus ini itu nilainya 10.000. Nah, sekarang berarti apa? Data barunya tadi apa? Pengennya dikali 2 terus dikurangi 15.000. Coba kita terapkan ke standar deviasi ya. Berarti datanya jadi seperti ini ya. Yaitu data awalnya, jadi XI-nya ini ya, XI-nya ini itu kemudian saya ganti dengan data baru, yaitu apa? Dikali 2 terus dikurangi
gitu kan. Ini rumusnya tetap ya, ini min X bar, ini bacanya X bar ya teman-teman, X terus ada tanda strip di atas itu maksudnya rata-rata, bacanya X bar. Oke. Nah, sekarang kita masukkan nih ya X barnya tadi yang sudah kita cari kan 55.000 ya. Data yang baru tadi loh ya. Itu kan 55.000 ya, ini ya. Nah, kita masukkan di X barnya 15.000 sama 55.000 berapa? 70.000. Oke, berarti di sini kita tulis ya 70.000. 70.000 itu kan bisa saya ganti dengan 2 kali 35.000. Bener nggak sih? Ya, betul ya. Ya, jadi ini hanya biar bisa aja kita keluarkan ya, supaya apa? Ini kan ada 2. Ini juga ada 2. Ya, berarti di sini 2-nya bisa saya keluarkan karena ini pangkat 2, berarti 2-nya ini juga pangkat 2 ya. Jadi di sini 2 kuadrat kali XI min X bar kuadrat. Nah, coba nih, ini kan konstanta ya, angka aja ya, angka ini bisa dikeluarin. 2 kuadrat kan 4 ya. Ini teman-teman perlu ingat ini loh ya, kalau pengen tahu ya, A kali B pangkat N itu kan jadi apa? Jadi A pangkat N kali B pangkat N ya, seperti itu ya. Jadi 2-nya ini bisa masuk ke 2 yang di sini ya. Oke, seperti itu ya maksudnya ya. Nah, oke, lah 35.000 ini kan X bar. Ya, rata-rata yang pertama itu loh, kan 35.000. Makanya ini di sini saya ganti 35.000 ini jadi X barnya. Oke. Nah, ingat ini tadi itu kan ternyata rumusnya apa? Ini adalah rumusnya simpangan baku. Simpangan baku yang pertama tadi berapa? 10.000. Nah, ingat, untuk simpangan baku atau standar deviasi itu harus diakar ya. Rumusnya tadi kan ada akarnya, sehingga ini semua saya akar 4 kali ini. Akar 4 itu kan 2, jadi udah keluar ya, berarti tinggal akar ini. Nah, akar ini itu apa? Ya, ini kan simpangan baku yang pertama tadi. Berapa nilainya? 10. Oke, berarti 2 kali 10, 20. Berarti di sini maksudnya 20.000 karena ribuan ya. Jadi biar ini untuk memudahkan aja, biar nggak terlalu banyak nulis nolnya. Jadi kalau di dalam ABC, nah ini yang B, simpangan baku pendapatan karyawan menjadi Rp20.000. Ini yang betul ya. Simpangan bakunya jadi Rp20.000. Jadi kesimpulannya adalah kalau ada data baru dikalikan kemudian dikurangi dengan sebuah nilai tertentu, maka efeknya kalau ke rata-rata tadi kan diterapkan operasi yang sama ya. Jadi kalau misalnya dikali 2 dikurangi 15.000 ya, rata-ratanya dikali 2 dikurangi 15.000. Tapi kalau untuk simpangan baku itu cukup perkaliannya yang berlaku. Jadi tadi kan datanya dikali 2 ya, jadi hanya datanya aja yang dikali 2. Sedangkan pengurangan dan penjumlahan tidak berlaku untuk standar deviasi. Jadi kalau misalnya ada soal yang seperti ini ya, maka yang berlaku untuk standar deviasi hanya perkaliannya ya, penjumlahan dan pengurangannya tidak berlaku. Oke. Nah, terus bagaimana dengan median? Median sama dengan rata-rata ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau membuktikan, sama contohnya seperti saya tadi, dibuktikan nanti pasti efeknya adalah sama seperti rata-rata ya. Berarti di sini mediannya, median awal kita kalikan dengan 2, kita kurangi dengan 15.000. Mediannya tadi kan 48.000. Dikali 2 dikurangi 15.000 ya. Median yang baru adalah 81.000. Jadi jawaban E salah ya, karena di sini mediannya tetap 48.000. Oke. Nah, jadi jawabannya adalah yang B. Oke, itu tadi untuk menjawab soal yang kita kerjakan tentang statistika ya. Nah, kalau teman-teman mau jawaban yang saya tulis dengan tulisan tangan saya sendiri, lengkap 60 soal, USM statistika asli ya, dari soal asli ini ya, semua sudah saya kerjakan.
teman-teman bisa cek linknya di deskripsi. Silahkan di-download dan pelajari tanpa kuota karena ini berbasis PDF, jadi teman-teman bisa buka kapan saja dan di mana saja. Jumpa lagi pada tutorial pembahasan USM STIS pada part yang ketiga. Nah, untuk teman-teman yang ingin soalnya dibahas, bisa komentar ya di kolom komentar. Nah, soal yang terpilih akan saya bahaskan untuk video selanjutnya. Tetap semangat dan semoga kamu bisa masuk ke Sekolah Kedinasan STIS tahun ini.